Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5B akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada mata kuliah teori perencanaan. Sebelum kami mempresentasikan, kami ucapkan terima kasih pada dosen pengampu mata kuliah teori perencanaan yaitu Pak Rizky Arif Negoro STMT dan Bu Dwi Sani SPASA STMT. Di sini kami akan mempresentasikan terkait implementasi konsep perencanaan Garden City pada kota Surabaya. Next. Sebelum kami memasuki penjelasan, ada alangkah baiknya kami menjelaskan kelompok penyusun. Yang pertama ada saya sendiri Muhammad Aryata 08181048, Jennifer Kristidiana 08191034 dan Natasha Valentina Putri Tommy 08191050. Next. Adapun outline pembahasan yang akan kami bahas ada 3. Yang pertama ada terkait pendahuluan kami memilih Garden City di kota Surabaya. Lalu ada pembahasannya dan ada si penutup. Selanjutnya terkait pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk Natasha, saya persilahkan. Pendahuluan. Pembangunan kota dilaksanakan tidak hanya sekedar mengejar laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, melainkan mengimbangi dengan pertumbuhan di bidang lainnya agar dapat mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal melalui rencana pembangunan berkelanjutan. Realisasi pembangunan berkelanjutan perkotaan menuntut kebutuhan ruang kota dan pemanfaatan sumber daya, di mana ketersediaan ruang kota atau lahan biasanya tidak sejalan dengan tingkat kebutuhan suatu wilayah yang akhirnya menyebabkan pertentangan prioritas peruntukan ruang bagi tujuan pembangunan. Garden City merupakan salah satu konsep perencanaan kota yang sangat berpengaruh pada perkembangan teori perencanaan kota selanjutnya, di mana konsep ini dikemukakan dalam diagram yang berbentuk konsentris dan menawarkan masyarakat baru yang berbasis pada konsep kota dan desa. Garden City dikonsepkan sebagai kota taman dengan ukuran relatif kecil dan dikelilingi oleh jalur hijau dan lahan pertanian yang mendukung suatu kota. Pengaruh dari konsep Garden City tidak hanya ada di negara-negara barat, tetapi perencanaan kota di Indonesia juga dipengaruhi oleh konsep ini. Salah satunya adalah Ketabang Boulevard di kota Surabaya. Surabaya merupakan kota terbesar yang ada di Provinsi Jawa Timur yang selalu mengupayakan proses pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan yang berkelanjutan harus disertai konsep penataan ruang kota bagi setiap tujuan pembangunan yang dilaksanakan dengan konsisten. Konsep perencanaan kota dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, salah satu pemanfaatan ruang kota bagi tujuan lingkungan dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2005 hingga 2025, yaitu di perkotaan wajib ada ruang terbuka hijau. Untuk merealisasikan hal tersebut, maka dari itu Kota Surabaya mengadopsi konsep perencanaan kota yaitu Garden City. Adapun tujuan dari penyusunan laporan ini yaitu untuk mengetahui implementasi konsep perencanaan Garden City di Kota Surabaya sebagai bagian dari konsep perencanaan kota terkini. Lalu berdasarkan tujuan dari penyusunan laporan ini, maka dapat diturunkan sasaran penelitian. Itu ada 3. Yang pertama adalah mengetahui perkembangan konsep Garden City, yang kedua mengetahui prinsip-prinsip pada konsep Garden City, dan yang ketiga mengetahui implementasi konsep perencanaan Garden City di Kota Surabaya. Selanjutnya bagian pembahasan terkait apa sih lebih dalamnya terkait Garden City akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Jennifer. Untuk Jennifer saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya masuk pada pembahasan. Next. Yang pertama mengenai Garden City, konsep Garden City sendiri terkait dengan perkembangan perencanaan kota dan menjelaskan mengenai perubahan terkini dalam pendekatan perencanaan kota yang lebih baik. Garden City ini merupakan sebuah konsep awal yang memiliki sebuah keunikan karena kesederhanaannya yang detail dan beragam. Adapun sisi positif dari Garden City sendiri yaitu yang pertama aspek penting konsep Garden City adalah dana yang fleksibel dan kepercayaan tinggi pada potensi site. Kemudian adapun sisi negatifnya yaitu Garden City dirancang sebelum jumlah kendaraan bermotor meningkat tajam yang mendorong adanya kebijakan pelebaran jalan sehingga merusak visualisasi kota. Next. Kemudian yang kedua terkait gambaran umum dari Kota Surabaya yang berada di Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 326,36 km persegi yang terdiri dari 31 kecamatan dengan peta dan batas administrasi yang dapat dilihat pada slide. Next.
Kota Surabaya sendiri adalah kota metropolitan kedua setelah Jakarta. Kota Surabaya secara pola ruang perkembangannya terbagi menjadi area permukiman vertikal, area untuk kegiatan jasa dan perdagangan, area untuk kegiatan industri dan pergudangan, wilayah pesisir, kemudian wilayah ruang laut Surabaya. Next. Selanjutnya masuk pada konsep Garden City yang ada di kota Surabaya. Pembangunan di kota Surabaya sendiri termasuk pembangunan yang masif, yang seimbang dengan perkembangan lingkungan yang baik. Hal inilah yang membuat kota Surabaya berhasil meraih penghargaan Sustainable City and Human Settlement Awards atau HSA untuk kategori Global Green City dari PBB. Dalam proses menuju Garden City sendiri dapat dilihat bahwa kota Surabaya semakin berkembang dengan penyediaan ruang terbuka hijau atau RTH, penerapan green building, perencanaan pengelolaan pengembangan limbah B3 yang memanajemen sampah-sampah permukiman, pasar, dan khususnya limbah medis, layanan kesehatan. Kemudian salah satu RTH yang cukup luas dan berperan sebagai taman rekreasi kota di Surabaya yaitu Taman Flora Kebun Bibit Beratang dengan luas sekitar 45.000 meter persegi. Next. Selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan RTH, kerapatan vegetasi di hutan kota mencapai 90-100%, sedangkan taman kota mempunyai kerapatan vegetasi sampai 60%. Sisa areanya dapat digunakan untuk kelengkapan penunjang taman rekreasi kota kebun bibit bagi masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, keberlanjutan kebun bibit sendiri sebagai taman rekreasi kota harus dipertahankan dengan pembuatan trotoar dan gorong-gorong yang dimaksudkan sebagai sarana perjalan kaki dan juga penyaluran air hujan di kiri dan kanan jalan, serta penanaman vegetasi dengan menghijaukan semua area yang memungkinkan untuk dihijaukan. Next. Selanjutnya adalah bagian penutup yang akan saya jelaskan, di mana bagian penutup ini akan menjelaskan terkait kesimpulan yang kami dapat dalam penyusunan laporan Garden City yang ada di kota Surabaya dan lesson learned yang akan kami bahas untuk penelitian selanjutnya. Mungkin di next. Kesimpulan yang kami dapat pada penelitian ini yaitu di mana implementasi yang ada pada konsep Garden City yang ada di kota Surabaya ditandai dengan adanya RTH atau ruang terbuka hijau, di mana salah satu ruang terbuka hijau di kota Surabaya memiliki salah satu yang cukup luas dan berperan sebagai taman rekreasi kota yaitu Taman Flora Kebun Bibit Beratang, di mana hal ini dapat dikatakan bahwa keberlanjutan kebun bibit sebagai taman rekreasi kota harus dipertahankan dengan pembangunan serta pendukung seperti trotoar dan gorong-gorong. Selain itu, perlu adanya penanaman vegetasi yang ada untuk meningkatkan peran ruang terbuka hijau terbuka dan sarana pejalan kaki, namun juga memiliki nilai ekonomis, estetika, dan edukasi untuk masyarakat yang ada di kota Surabaya, di mana kita ketahui bahwa ruang terbuka hijau itu sendiri sangat membantu untuk oksigen yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di kota Surabaya. Next. Selanjutnya dari lesson learned yang akan kami bahas yaitu di mana didapat dalam penyusunan laporan ini sebagai seorang perencana kita harus memahami bahwa pembangunan berkelanjutan adalah hal yang penting, di mana kita juga harus mengimbangi antara pengetahuan dan pengembangan lingkungan yang baik dari segi pembangunannya, di mana ruang terbuka hijau yang selama ini kita tahu atau kita khususkan hanya untuk dipahami secara ruang terbuka dan sarana untuk pejalan kaki, tetapi kita harus juga memahami sebagai nilai ekonomis, estetika, dan edukasinya. Next. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Masukan dan saran dari teman-teman atau dari Bapak Ibu dosen adalah hal yang baik untuk kami mengerjakan laporan-laporan kami sebagai perencana untuk kedepannya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.